Jika sekelas anggota DPR saja bisa tertipu dengan yang namanya investasi yang katanya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, bagaimana dengan masyarakat biasa? Penasaran? Simak terus di Muzakir Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Muzakir Official Channel. Kembali lagi, kali ini kita akan ngebahas terkait yang namanya investasi. Untuk video ini sebagian saya akan menggunakan bahasa Gorontalo, tujuannya agar lebih memudahkan masyarakat di Gorontalo untuk memahami apa yang saya sampaikan. Tentu kita tidak lupa beberapa waktu terakhir ini terjadi atau diberitakan di beberapa televisi atau media elektronik di Indonesia, khususnya di Gorontalo, mengenai kasus penipuan yang menimpa dari seorang anggota DPR di Gorontalo. Yang waktu itu katanya beliau ini berinvestasi emas di perusahaan pialang. Sedikit berbagi cerita, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita perjalanan saya dulu ketika saya masih berada di bangku kuliah. Saya kuliah di salah satu universitas yang ada di Kota Malang. Waktu itu atau tahun itu sekitar tahun 2012. Karena waktu itu Watia berangkat dari Gorontalo itu tidak memiliki dana untuk kuliah. Maka saat itu saya nggak langsung kuliah, waktu aja langsung kuliah mengutata mengula, tapi saya bekerja dulu. Nah, kebetulan tempat kerja saya di tahun itu, di tahun 2012, berada di salah satu perusahaan yang sama dengan perusahaan yang katanya menipu dari si pejabat ini. Jadi sedikit banyak terkait perusahaan ini dan mekanisme yang ada di dalamnya atau aturan-aturan Lioto Delumia Beito, saya sedikit banyak sempat mempelajarinya atau saya tahu. Wanu misalkan memilih hemota atau penjelasan lo anggota DPR ini atau si pejabat daerah ini terkait apa yang beliau sampaikan, ini ada informasi yang tidak clear. Atau walu informasi ujai lapato upilo sambil lo broker beti, atau broker itu mengutata mengudlaa orang yang akan menjalankan bisnis kita atau perusahaan perusahaan berjangka atau perusahaan saham lah adita. Jadi informasinya ini kan si klien ini hanya mengetahui terkait keuntungannya saja. Namun tidak disampaikan oleh si brokernya ini yang mengajak ini mengenai resiko. Karena dia mengutata mengudla omong kosong besar imbulo damangoju anu popole mailate itu wanu bololu talo tianga lando ya yang mengajak kita ayo pemasomai to usaha beti dia uru gite untungi lemo talo masote mau lo talo tali oto pata itu mamo dudua tanpa tahu bagaimana resikonya, tingkat tamelo bata. Karena begini mengutata mengudla, ada keuntungan, tentu ada resiko. Ya, jadi ketika kita berinvestasi atau kita akan memutar uang kita di sana, tentu ada resikonya. Resikonya adalah uang itu akan hilang, loss. Mumpul itu ada yang ngambil lah. Kalau misalkan lo tahu 1 juta, iloli 1 juta. Lo tahu 100 juta, 100 juta. Lo tahu 1 miliar, habis 1 miliar. Oke, kembali lagi pembahasannya teman-teman semuanya. Apa penyebab kenapa sampai rugi? Ya, kenapa sampai rugi? Yang namanya US dollar kan itu mau itu buktikan to dolar. Yang namanya berbicara tentang dolar, tentu acuannya adalah Amerika. Nah, di beberapa waktu terakhir ini Amerika Serikat itu tengah mengalami yang namanya inflasi yang berimbas terhadap
turunnya nilai tukar dolar, ya, turunnya nilai tukar dolar, dan berimbas terhadap investasi yang ada. Maka tidak jarang beberapa trader, beberapa pelaku usaha di perusahaan pialang dan forex itu mengalami kerugian secara besar-besaran. Nah, jika ini dialami oleh mereka-mereka yang sering bermain forex atau mereka-mereka yang berada di perusahaan pialang, ya, tentu ini biasa saja. Karena hal seperti ini udah sering terjadi. Mamakanan ngoyo di. Yang jadi pertanyaannya itu adalah kita atau orang-orang yang menginvestasikan uangnya di sana namun tidak paham sistemnya, yang berakibat terhadap menuntut. Nah, kalau ini sampai ke pihak kepolisian pun susah akan memprosesnya. Kenapa seperti itu? Karena di awal tentu Bapak ini sudah tahu jika kita berinvestasi yang namanya forex pialang, berjangka di perusahaan berjangka, di falas apa semuanya, resikonya besar. Kemungkinan terburuknya adalah kita akan kehilangan keseluruhan dari apa yang kita punya.